Selamat bertemu kembali dalam perbaktian Rabu malam permintaan doa Jemaat Petra Tunhem Memorial Church Keramat Pulo. Untuk memulai kebaktian kita, marilah kita undang Roh Kudus untuk hadir bersama kita dalam doa di dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita, biarlah kita bernyanyi melalui lagu Sion nomor 110, Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Sebagai doa buka akan dibawakan oleh Ibu Mercy Parangin-angin. Kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji syukur untuk penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu yang limpah atas kami sepanjang pertengahan minggu ini. Bapa, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau mengurapi Pendeta Emerson Jai yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami mendapatkan kekuatan dalam menghadapi hari-hari ke depan kami, sehingga kami tetap setia Bapa. Berkati saudara-saudara kami yang sedang mendengarkan dari rumah masing-masing. Biarlah Engkau juga memberikan kesehatan yang sempurna buat kami semua. Terimalah doa kami yang tidak sempurna ini Bapa.
kami naikkan puji syukur. Amin. Selamat malam saudara-saudara, selamat berbahagia buat kita semua karena di pertengahan minggu ini, di malam permintaan doa kita masih bisa bersama-sama. Biarlah kiranya dengan ibadah malam hari ini, iman kita, semangat kita semakin dikuatkan. Kembali saya undang kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur Tuhan boleh berkumpul kembali pada malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami dikuatkan, disegarkan, dan kami semakin semangat menantikan hari kedatangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu kata yang perlu kita miliki dalam hidup ini. Karena kalau tidak, berarti kita tidak normal. Kalau tidak, kita tidak berharga, tidak berguna. Kata itu ialah bertumbuh. Saya berasal dari kampung, seorang petani. Jadi kalau kata bertumbuh itu saya sangat mengerti. Pada waktu mulai menyamaikan bibit, kita taruh di tempat di mana kita mau menanam. Kita akan lihat apakah itu seperti kembang di dalam pot, tumbuhan yang di ladang, di sawah. Semua petani akan melihat hasil karyanya yang dikerjakan tangannya. Walaupun kita tahu yang menumbuhkan itu sesungguhnya adalah Tuhan. Kita hanya memelihara, mengerjakan. Dan kita akan rasa nyaman, rasa senang bila mana kita melihat pertumbuhan yang sempurna. Saya melihat belakangan ini orang-orang yang hidup di kota, yang tadinya sudah kerja di perusahaan, mulai melirik ya, ke desa, lalu membeli tanah yang kosong, menanam pohon-pohon di sana. Saya bisa bayangkan bagaimana sukacita mereka karena sering itu diposting. Waduh, ini sudah bertumbuh, sudah ada ya, mulai mekar, ya, ada dia punya ya buah dan lain sebagainya. Tentu ini adalah hal yang sangat menyenangkan, saudara. Itulah sebabnya kata bertumbuh itu kita tidak hanya mau melihat kepada tumbuhan, tapi jauh lebih besar kepada pertumbuhan jasmani dan rohani kita. Kalau orang tidak bertumbuh normal jasmaninya, itu sangat menyakitkan. Keluarganya akan merasa down, terbebani, dan tidak jarang ada orang yang akhirnya putus asa oleh karena melihat fisiknya. Walaupun ada banyak orang juga yang berhasil survive oleh karena mereka tetap semangat walaupun pertumbuhan mereka kurang sempurna. Tetapi dalam hal rohani, saudara, ini adalah pertumbuhan yang lebih tinggi kualitasnya yang diharapkan oleh Tuhan. Kualitas rohani seseorang itu menentukan nasibnya, hidupnya, masa depannya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di dalam tulisan Rasul Petrus, bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang bertumbuh. Dalam 2 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat yang ketiga saya baca.
karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia, Allah di sini, telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertumbuhan dalam rohani, yaitu mengambil bahagian dalam kodrat ilahi, luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini ada usaha yang besar yang dituntut dari kita. Bagaimana kita supaya bisa hidup dalam kodrat ilahi. Artinya sesuai rencana Tuhan, sesuai yang diinginkan oleh Allah dalam hidup kita. Di dalam ayat 5, justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu, yaitu kebajikan. Jadi saudaraku yang kasih, iman harus ditambah dengan kebajikan. Ini baru namanya iman yang bertumbuh. Berbuat kebajikan, kebaikan kepada semua orang. Dan itu tidak cukup. Itu belum sempurna pertumbuhannya. Kepada kebajikan, yaitu pengetahuan. Karena ada hal-hal yang baik, tapi belum tentu benar, saudara-saudara. Tolong ingat ini. Ada orang menganggap, oh ini kan baik, ini kan gak apa-apa, tetapi itu belum tentu benar, saudara-saudara. Itulah sebabnya dibutuhkan pengetahuan yang benar. Kita perlu tahu apakah kebaikan ini membawa berkat, karena tidak jarang kebaikan-kebaikan itu juga dapat terperangkap kita di dalamnya, yang menjadi korban, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah mendapatkan cerita, bukan orang jauh, seorang yang tidak tahu baca tulis, disuruh oleh orang yang mempunyai piutang terhadap orang yang tidak tahu baca tulis ini. Karena dia rasa dia mempunyai utang budi kepada orang yang mempunyai piutang ini. Lalu, ini orang yang punya piutang, dia tulis surat kepada yang terhormat Kapolsek ... Tolong ditangkap orang yang membawa surat ini. Karena sudah cukup lama dia tidak membayar hutangnya kepada saya. Dan saya akan datang bila mana dia sudah ditangkap untuk dapat mempertanggungjawabkan surat saya ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini orang, bayangkan ini berjalan 4 kilometer menuju kantor polisi, membawa surat ini dengan rasa senang, oleh karena dia pikir saya mau berbuat baik kepada orang yang punya piutang terhadap saya. Tetapi setelah dibaca oleh Kapolsek, itu orang ditanya oleh Kapolsek, benar kamu punya utang kepada yang punya surat ini? Benar. Sudah lama? Sudah. Kenapa kamu tidak bayar? Sulit dia menjawab. Atas permintaan yang punya surat ini, engkau harus ditahan. Saudara bisa lihat itu? Kebaikan itu bukan membawa berkat buat dia. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita rasa baik, tetapi sebenarnya itu tidak benar. Itu belum tentu membawa kebaikan kepada kita dan kepada orang lain. Dan belum tentu benar juga di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya perlu ditambah pengetahuan. Pengetahuan akan kebenaran. Dan kepada pengetahuan harus ditambah penguasaan diri. Saudaraku, walaupun kita punya iman, kita berbuat baik, kita mempunyai pengetahuan, tapi tidak dapat menguasai diri kita. Saudaraku,
itu pertumbuhan iman yang belum sempurna. Tuhan katakan ditambah lagi dengan penguasaan diri. Dari penguasaan diri ini ditambah dengan ketekunan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata ketekunan adalah merupakan bahasa yang sangat penting di dalam menuju kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan, tidak ada kebahagiaan tanpa ketekunan. Tidak akan ada hasil yang sempurna yang kita dapatkan tanpa ketekunan. Bukan on off, bukan try and error, tetapi memang tekun dilakukan. Kita bersyukur ya, oleh karena ada seorang yang tekun walaupun sudah dapat cercaan begitu banyak bahkan dari guru yang mengajarnya, Thomas Alva Edison. Ketekunannya yang luar biasa, yang melakukan percobaan begitu banyak dengan begitu banyak resiko. Bahkan dia dihina oleh gurunya. Bahkan dia sudah disuruh pulang. Seolah-olah manusia tidak berharga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang, walaupun kita punya iman, kita punya pengetahuan, kita punya kebajikan, kita punya penguasaan diri. Tapi kalau kita tidak tekun, tidak sempurna pertumbuhan iman kita. Dan bukan hanya itu. Untuk ketekunan ini harus ditambah kesalehan. Bayangkan saudara, kita punya iman, kita punya pengetahuan, kita punya penguasaan diri, kita punya ketekunan dan pengetahuan, tapi tidak cukup kalau kita tidak memiliki yang namanya kesalehan. Karena dituntut dari kita adalah kesalehan sebagai anak-anak Tuhan. Dan di atasnya lagi harus ada kasih akan saudara-saudara. Saudara yang kasih, boleh kita sedikit berpikir. Kita sudah punya iman, kemudian kita sudah punya kebajikan, kemudian punya pengetahuan, kemudian kita ada penguasaan diri, ada ketekunan. Sekarang ada kesalehan, itu kita sudah miliki. Tapi itu tidak sempurna kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara. Dan di atas segalanya, kasih akan semua orang. Ini yang paling berat, saudara. Kadang-kadang kita harus menghela nafas waktu membaca ini. Kenapa, saudaraku? Bagaimana kita boleh mengasihi semua orang di saat kita dicederai, di saat kita disakiti, di saat kita dihina, di saat kita difitnah? Ini tidak mudah, saudara. Saya sadari itu. Tapi ini adalah merupakan keharusan apabila kita mau bertumbuh di dalam iman, menjadi sempurna. Dan apa hasilnya? Ayat yang ke-8. Sebab semuanya apabila itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita miliki. Kalau tidak, saudara, ayat 9. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini, saya rindu supaya kita bertumbuh sempurna, tidak cacat. Fisik boleh cacat, saudara, tapi rohani kita, iman kita, batin kita, mari kita datang kepada Tuhan. Saya sadar pekabaran malam ini berat. Sebagai manusia yang lemah, pekabaran malam hari ini adalah satu perjuangan. Tetapi kembali dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya kepadanya. Biarkanlah Tuhan yang bekerja untuk menyempurnakan ini. Mari kita buka hati kita kepada firman ini. Inilah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati kita.
Malam ini adalah malam permintaan doa, saudara. Mari kita menyampaikan doa-doa kita sembari saya pimpin, karena kita tahu Allah kita maha mendengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Engkau Allah pencipta kami, Allah yang memenuhi segala keperluan kami, Allah yang mengampuni segala kesalahan kami, Allah yang menjaga dan memelihara kami. Itu sebabnya saat ini dengarlah puji-pujian dari kami anak-anak-Mu. Bapa, saat ini kami datang kepada Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak, Tuhan. Kami banyak kekurangan. Tetapi Engkau adalah Allah yang luar biasa, karena pintu kasih-Mu selalu terbuka bagi mereka yang datang meminta pengampunan dan mengakui dosanya. Tuhan, sendengkanlah telinga-Mu saat ini bagi kami yang datang ke hadapan Tuhan di dalam remuk hati. Bapa di sorga, Engkau Allah yang menyediakan. Saat ini kami datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kami ke tangan-Mu, rumah tangga kami, anak-anak kami, mantu dan cucu, demikian juga segala pekerjaan kami. Tuhan memberkati semua keluarga kami, agar kami dipagari oleh kasih Tuhan. Terlebih buat orang-orang muda kami, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pergaulan, agar mereka boleh menang lepas dari cengkeraman dunia ini. Berkati usaha tangan pekerjaan umat-umat-Mu, bukakan tingkap langit untuk mencurahkan berkat berkelimpahan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa. Mereka yang sedang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Yang bercita-cita untuk mendapatkan pasangan hidup, Tuhan tunjukkan bagi mereka yang terbaik Bapa. Bagi mereka yang menunggu akan momongan dalam keluarga mereka, Tuhan berikan, bukakan rahim yang tertutup, agar mereka boleh bersuka memuji muliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan berkati mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kami mendapatkan kenyamanan, boleh beribadah berbakti dengan leluasa dan melayani. Demikian juga untuk organisasi kami, Tuhan berkati. Biarlah kiranya urapan sorga untuk mengingatkan setiap orang yang sudah mendapatkan tugas, melakukan tugas mereka dengan baik, mulai dari yang tertinggi sampai ke jemaat, agar kami boleh menjadi berkat di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk seluruh anggota jemaat, berkati Bapa. Bila mana saat ini anak-anak Tuhan masih memiliki kerinduan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, Bapa, Engkau dengarkan mereka. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini. Terima kasih untuk firman yang luar biasa, mengingatkan kami oleh karena kasih sayang-Mu. Biarlah kiranya urapan sorga menjadi bagian kami, agar kami boleh menghidupkan firman ini, agar kami sempurna di dalam pertumbuhan rohani kami. Dan kami rindu waktu Yesus datang, kami berdiri di dalam kemuliaan. Angkat tangan-Mu bagi kami saat ini Tuhan, berkati kami. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan melindungi kita.
Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang telah dibawakan, mari kita bernyanyi di dalam lagu Sion nomor 126, Duduk Dekat Kaki Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami yang Maha Agung juga Maha Pengampun, Tuhan kami yang Maha Besar juga Maha Kasih. Telah kami dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Emerson Jai. Biarlah firman ini dapat menguatkan iman kami masing-masing. Biarlah iman kami dapat menjadi iman yang bekerja. Tuhan, hadirlah dalam kehidupan kami senantiasa, karena kami berserah hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian acara perbaktian Rabu malam permintaan doa kita. Untuk persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Sampai bertemu kembali ke perbaktian Rabu malam permintaan doa berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.